Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Salam jumpa dalam renungan firman Allah hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang mengasihi kami, yang oleh karena kasih karunia-Mu kami masih diizinkan mendengarkan firman-Mu, bersekutu di dalam Tuhan. Tuhan yang baik, sebelum kami mendengar firman-Mu, berilah kami Roh-Mu yang kudus, agar Roh-Mu itu yang membimbing, mengajar, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Kamis 4 September 2025, diambil dari kitab Mazmur pasal 150 ayat 1. Mazmur 150 ayat 1, demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Dalam bahasa Batak, haleluya, puji hamu madebata di bagasan habadiaon nai, puji hamu maibana di hajak kajang ni hagogoon nai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, firman Tuhan yang diambil hari ini dari Mazmur 150, Mazmur pasal yang terakhir dalam kitab Mazmur, diawali dengan kata haleluya dan diakhiri dengan kata haleluya. Artinya Mazmur ini merupakan nyanyian Mazmur pujian dari para Lewi, pelayan di bait Allah. Kita bisa bandingkan dengan 1 Tawarik 23 ayat 27 sampai 32, tetapi terutama di ayat 30, di mana para hamba-hamba Allah, para penyanyi yang menyanyikan pujian kepada Allah, mengundang umat Allah untuk memuji Allah. Jadi Mazmur 150 ini merupakan seruan akbar untuk memuji Tuhan, yang hanya terdiri dari satu bait atau satu ayat kalau bahasa kita ketika kita menyanyi. Namun dari segi isinya dapat dibagi dalam 4 bagian. Bagian yang pertama, ayat 1 menjawab pertanyaan di mana kita memuji Allah. Di ayat 2, bagian yang kedua, dari segi isi, mengapa atau apa alasannya memuji Allah. Dalam hal itu jelas dikatakan memuji Allah karena keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang kuat. Lalu bagian yang ketiga, ayat 3 sampai 5, di situ bisa kita baca bagaimana sesungguhnya memuji Allah. Dan bagian yang keempat, ayat 6, siapa yang harus memuji Allah. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Lalu sekali lagi ditutup dengan kata haleluya. Haleluya yang berarti puji Tuhan. Dan bagian dari firman Tuhan untuk kita hari ini ayat 1 itu mau menjawab pertanyaan di mana kita memuji Tuhan. Dalam hal ini disebut 2 tempat. Di tempatnya yang kudus yang pertama, yang kedua dalam cakrawalanya yang kuat. Saudara-saudaraku, tempat kudus bisa merujuk ke bait suci di Yerusalem atau gereja bagi kita sekarang. Tetapi bisa juga itu mau menyatakan tempat Allah bersemayam, surga. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, seperti itu.
Dan di Mazmur 20 ayat 3 dan 7 itu tempat Allah bersemayam disebut surga, tempatnya yang kudus. Tetapi kalau Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang kudus? Itu berarti Allah bersemayam, kita memuji Tuhan dari hati, seluruh tubuh kita. Bukan hanya di satu tempat tertentu, tetapi di mana kita berada, di mana kita memuji Tuhan, di situ bisa juga menjadi bait Allah yang suci secara khusus. Tadi dikatakan, kalau firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang kudus, maka tubuh kita secara total dari hati kita memuji Tuhan. Yang kedua tadi, dalam cakrawalanya yang kuat. Cakrawala yang dimaksud mengacu pada langit atau bentangan yang luas, tempat kuasa atau kebesaran Allah dinyatakan. Langit atau cakrawala itu kalau dikatakan pujilah dia di tempat atau dalam cakrawalanya yang kuat, berarti Allah dipuji baik di surga maupun di bumi. Cakrawala diberitahu tempat benda-benda penerang. Jadi kalau cakrawala dikatakan pujilah Tuhan dalam cakrawalanya, di mana ada matahari, bulan, bintang ditempatkan, maka firman ini mau mengatakan di seluruh alam semesta, bahkan di bentangan yang luas yang tidak terbatas, Allah yang maha hadir itu, Allah hadir dalam langit merupakan manifestasi atau perwujudan dari kuasa kasih Allah yang tak terbatas itu. Maka tempat memuji Allah adalah di alam semesta, di seluruh ciptaannya, atau baik di surga maupun di bumi, bahkan di dalam hati kita sendiri. Karena itu saudara-saudaraku, kalau firman Tuhan mengundang kita, pujilah Tuhan, disebutkan tadi di tempat atau baitnya yang kudus di hati kita, pujilah Tuhan dalam cakrawalanya yang kuat, maka seluruh tempat menjadi tempat memuji Tuhan. Jadi tidak ada tempat atau waktu di mana kita tidak memuji Tuhan. Sebab pujian kepada Tuhan adalah bentuk syukur dan respon hati yang bersukacita terhadap karya Allah. Orang yang bersyukur, ini bagaimana sikap orang yang bersyukur? Orang yang bersyukur, yang memuji Tuhan adalah orang yang mengenal Allah dengan benar, adalah orang yang mengakui segala karya Allah, Allah yang hadir, Allah yang maha hadir, omnipresent, Allah yang maha kuasa, omnipotens. Dia sudah hadir dalam Yesus untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa, yang percaya akan menerima hidup yang kekal. Hanya itulah yang bisa mengenal Allah, dan hanya orang yang percaya, yang mengakui Allah itu yang maha hadir, responnya adalah pujilah Tuhan. Haleluya, kita memuji Tuhan di setiap waktu, di segala tempat. Namun tidak hanya kata-kata saudara-saudaraku dalam memuji Tuhan. Sikap orang yang memuji Tuhan setiap saat, setiap hari di dalam hidupnya, dia akan tetap memuji Tuhan baik waktu susah atau senang. Dia tetap memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan baik waktu rugi ataupun waktu berhasil mendapat laba atau untung yang besar. Dia akan tetap memuji Tuhan baik waktu sakit maupun waktu sehat. Jadi tidak ada situasi di mana kita berhenti memuji Tuhan. Sebab waktu kita sakit, di situ pun hadir Tuhan. Waktu kita susah, di situ pun Tuhan hadir menolong kita. Maka pujian itu disampaikan dalam setiap aktivitas dan di setiap tempat. Caranya tadi sudah jelas. Lakukan pujian itu, naikkan pujian itu dengan sikap yang berbeda dari dunia ini. Di gereja kita di tahun transformasi ini,
disebut. Orang yang memuji Tuhan adalah orang yang mempersembahkan tubuhnya, hidupnya berkenan kepada Allah, tidak lagi serupa dengan dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku, pujilah Tuhan, jangan hanya berkata haleluya, tetapi orang yang menyebut haleluya baik waktu berdoa atau waktu menyambut firman Tuhan. Ketika kita berkata haleluya, hidup kita juga sungguh harus berhaleluya. Sikap dan perbuatan kita juga harus berhaleluya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan lewat kata dan perbuatan kita, lewat sikap dan tindakan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan firman-Mu yang telah Kau nyatakan kepada kami pada hari ini. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan dalam segala sikap dan tindakan serta kata dan pekerjaan kami, apapun aktivitas kami. Biarlah kami melakukan segala sesuatu itu berkenan kepada Tuhan, dan itulah cara kami memuji Tuhan. Bukan hanya suara, bukan hanya di mulut, tetapi melalui kata dan perbuatan kami, melalui pekerjaan kami sehari-hari. Nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan yang baik, mampukan kami untuk selalu setia memuji Tuhan setiap saat, selamanya. Tidak hanya di waktu susah, tidak hanya di waktu senang, tapi apapun keadaan yang kami alami, biarlah kami tetap memuji Tuhan, bernyanyi, bermazmur untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon, berikan kami Roh-Mu yang kudus, tuntun kami Tuhan, agar kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengar firman ini, apapun keadaannya Tuhan. Yang sakit tolong Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan hidup bantulah Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami Tuhan. Kau berikan ketenangan, kedamaian, Kau berkati seluruh masyarakat, kendalikan hidup kami semua Tuhan. Beri kuasa hikmat buat para pemerintah kami, kuasa mengasihi, kuasa melindungi setiap anggota masyarakat apapun keadaannya, sehingga semuanya boleh melihat karya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-hamba-Mu, Kau berkati jemaat-Mu, Kau berkati seluruh orang-orang yang percaya kepadamu. Biar mereka semua selalu memuji Tuhan dan boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan kebesaran dan karya Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, di dalam doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.